Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث إلى كافة الأنام وعلى آله وأصحابه ذو الكمال والإكرام أما بعد. Sahabat kuliner PB rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali, atau bermuajahah kembali dalam kuliah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kegiatan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patutlah kita sanjungkan salawat beriring salam keharibaan beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat kuliner PB rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas hutang piutang tidak dapat dihindarkan, baik dalam konteks bisnis maupun sosial. Kita sering menemukan utang piutang menimbulkan konflik antara dua belah pihak yang bertransaksi karena salah satu pihak yang abai atas kesepakatan di awal. Bahkan banyak yang awalnya akrab sebagai teman, keluarga, atau tetangga, setelah ada transaksi piutang-piutang menjadi permusuhan. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana Islam mengatur persoalan utang piutang atau bagaimana ada piutang dalam Islam. Pemirsa kuliner yang dimuliakan Allah, pada dasarnya utang piutang hukumnya mubah alias boleh dalam Islam. Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa memberikan utang atau pinjaman memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Islam membolehkan utang piutang, namun memberikan rambu-rambu yang mesti diperhatikan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita wajib memahami adab piutang-piutang dalam Islam. Pada kesempatan ini, saya akan merincikan baik adab bagi yang berutang maupun yang mengutangi. Adab bagi yang berutang, meski diperbolehkan untuk berhutang, namun lebih baik untuk menghindarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang,
1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat. Karena di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Oleh karena itu, jika mungkin sebaiknya kita menghindari untuk berhutang. Adab yang kedua, perbanyak doa agar terhindar dari utang. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar terhindar dari utang. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'adzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menjijikkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang lain. 3. Niatkan untuk membayar. Jika terpaksa harus berhutang, maka wajib diniatkan untuk membayar dengan segera. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Adab yang keempat, hendaklah setiap utang piutang itu dicatat. Hal ini diperlukan untuk menghindari lupa dengan kewajiban utang. Allah memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi ekonomi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk dalam urusan utang piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kelima, tidak menunda membayar utang. Menunda membayar utang adalah kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ghani zulmun." Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Termasuk menunda-nunda pembayaran cicilan pembiayaan pada lembaga keuangan atau perbankan syariah misalnya. Pada hakikatnya ia telah menzalimi masyarakat yang telah menitipkan dananya sebagai dana pihak ketiga atau DPK. Adab yang keenam adalah boleh melebihkan saat membayar hutang. Namun itu atas dasar kerelaan peminjam. Mungkin sebagai rasa terima kasih dan memang ada serta bukan paksaan. Namun tidak boleh dipersyaratkan pada saat awal hutang piutang. Dan adab ketujuh, terkait orang yang mempunyai hutang adalah menepati janji dan menghindari tabiat ikrar janji dalam berutang atau saat membayar utang. Pemirsa kuliner rahimakumullah. Adapun adab bagi yang memberikan utang atau kreditur adalah 1. Niatkan dalam memberikan hutang adalah untuk memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan dan dilepaskan dari kesulitannya, maka hendaklah dia memberikan jalan keluar bagi orang yang sedang dilanda kesulitan. Adab berikutnya adalah tidak mengambil keuntungan yang diperjanjikan di awal dalam bentuk
bunga dari transaksi pinjam-meminjam. Karena hal itu dilarang dalam Islam dan termasuk kategori ribawi. Ketiga, catat atau dokumentasikan. Untuk menghindari perselisihan, sebaiknya piutang dicatat dan didokumentasikan secara tertulis yang diketahui oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak ketiga. Asal dalam konteks kekinian bisa melibatkan notaris misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Dan keempat, berikan tangguhan. Jika orang yang berutang dalam kondisi kesulitan ekonomi sehingga tidak sanggup untuk membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, Islam menganjurkan untuk memberikan tenggat waktu tambahan sebagaimana Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu mensedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adab yang kelima, dalam kondisi tertentu, jika yang berhutang memang sudah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya, maka dianjurkan untuk membebaskan utangnya dan meniatkannya untuk sedekah. Jika kita melakukannya dengan ikhlas, semoga Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Adab yang terakhir, terkait orang yang menghutangi atau memberi hutang adalah menagih dengan cara yang baik. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau utangnya." Sahabat kuliner yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan singkat mengenai adab hutang piutang menurut ajaran Islam. Semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.